Perkenalkan, saya Elizabeth Rutdeku dari UPTD SD Impris Baku Nase 2. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan mengikuti Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Kupang tahun 2025. Pada proses pembelajaran IPAS, khususnya materi rangka manusia, siswa menunjukkan tingkat keterlibatan yang rendah. Siswa cenderung pasif, kurang berinteraksi, dan tidak menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi tersebut. Hal ini disebabkan oleh pola pembelajaran yang lebih banyak didominasi oleh guru. Guru melaksanakan pembelajaran berbasis ceramah, tanya jawab, dan penugasan saja, tanpa menggunakan media yang mendukung pembelajaran dan materi tersebut. Tantangan utama yang saya hadapi dalam kaitannya dengan pembelajaran IPAS, khususnya materi rangka manusia, adalah sebagai berikut. Gaya belajar siswa kelas 6 yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang saya lakukan pada kelas 6, dengan jumlah siswa 20 orang, hasil yang saya peroleh mengenai gaya belajar siswa didapatkan bahwa ada 8 siswa bergaya belajar audio, 6 siswa bergaya belajar visual, 2 siswa bergaya belajar audio visual, dan 4 siswa bergaya belajar kinestetik. Kemampuan awal siswa yang berbeda-beda juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan tes kognitif awal siswa untuk materi rangka manusia, ditemukan bahwa kemampuan awal siswa terhadap materi berbeda-beda. Hal itu dilihat pada hasil tes yang menunjukkan ada siswa yang sudah tahu tentang materi tersebut, ada yang sebagian paham materi tersebut, dan ada juga yang belum mempunyai pengetahuan awal tentang materi tersebut. Untuk memecahkan permasalahan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPAS materi rangka manusia, maka aksi atau solusi yang diambil adalah inovasi model pembelajaran, yaitu penggunaan model pembelajaran berbasis permainan ulang tangga yang edukatif. Sebagai tahapan awal dalam menghadapi tantangan tersebut, maka hal yang dilakukan guru adalah sebagai berikut. Guru merencanakan pembelajaran dengan menyusun modul ajar berbasis inovatif media pembelajaran ulang tangga edukatif. Guru menyiapkan soal-soal yang akan ditemukan siswa dalam kotak-kotak permainan ulat tangga edukatif. Guru merancang adanya games tambahan dalam setiap kotak dan tantangan-tantangan yang akan dilewati siswa saat bermain ulat tangga. Guru mempersiapkan penilaian yang akan dipakai saat pembelajaran dengan menggunakan media ulat tangga edukatif. Kelebihan penggunaan media ulat tangga edukatif dalam pembelajaran diantaranya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa membangun pengetahuan saat siswa terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan serta bermakna. Permainan ini menggabungkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya siswa menjawab soal, bisa bekerja sama, serta bergerak memindahkan pion atau dadu. Mendorong kolaborasi dan kerjasama, media ini menekankan interaksi antar anggota tim dan bekerjasama menyelesaikan soal. Pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, media ini juga fleksibel dan mudah dimainkan oleh siswa. Kesimpulannya, dari penggunaan media ulat tangga edukatif dapat membantu sebagai alat pembelajaran yang efektif dan menyenangkan karena menggabungkan aspek mainan dalam kompetisi tim. Setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan media ulat tangga edukatif, terjadi peningkatan signifikan dalam motivasi dan keaktifan siswa. Hal tersebut terlihat dari kondisi siswa yang terlihat lebih antusias, aktif berdiskusi, serta lebih memahami bagian-bagian rangka tubuh manusia. Pada hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. Siswa memberikan umpan balik positif terhadap media pembelajaran yang digunakan. Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang melibatkan unsur permainan, kolaborasi, dan kompetisi dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedepannya, guru dapat terus mengeksplorasi berbagai media pembelajaran aktif inovatif dan edukatif interaktif untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Peran guru juga sudah harus berubah dari pusat pembelajaran utama di kelas menjadi fasilitator, motivator, dan skenariator. Penggunaan media yang aktif dan interaktif memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
Dengan penyesuaian pedagogik yang tepat, media ini dapat menjadi sarana yang menyenangkan dan bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media ulat tangga edukatif memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, partisipasi, serta kerjasama tim yang baik selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, penggunaan media ulat tangga berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa lebih fokus dan termotivasi untuk memahami materi. Melalui aktivitas belajar sambil bermain, siswa lebih mudah mengingat konsep-konsep yang telah diajarkan. Penerapan media permainan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPAS dapat menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan. Siswa lebih termotivasi untuk belajar. Penggunaan media ulat tangga edukatif dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa dalam diskusi kelompok. Media permainan mampu mengasah kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah, mendukung pembelajaran yang kooperatif, dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sebuah pembelajaran dianggap berhasil jika siswa aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Penggunaan media seperti ulat tangga dapat membantu siswa lebih mudah mengingat dan memahami materi pelajaran karena menggabungkan elemen permainan dengan pembelajaran aktif interaktif. Penggunaan media ulat tangga edukatif terbukti dalam beberapa penelitian dapat membantu siswa memahami materi melalui pendekatan yang lebih visual dan kinestetik. Keefektifan penggunaan media ulat tangga edukatif tidak terlepas dari perencanaan guru dalam pembuatan perangkat yang mendukung media tersebut. Permainan dan pembelajaran yang sangat seru. Pembelajaran hari ini sangat senang dan membuat hati saya sangat bahagia karena ada permainan dan sedikit pengetahuan yang lebih dalam. Tadi menyenangkan karena bisa bermain game dan juga bisa mengetahui banyak hal tentang rangka. Menyenangkan karena kita bisa bermain bersama teman-teman dan juga belajar. Pembelajaran tadi sangat enak karena enak karena ada permainan dan bisa bermain bersama teman-teman. Menyenangkan karena kita bisa bermain bersama teman-teman dan juga belajar.